Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Hamdatan Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina mahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وبنية أن الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا على هذه النية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 2 Safar 1444 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian kita tafsir. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 75. Walal ma'alim wa ta'ala al-muharramatu minal at'imati wal ma'akili. Al-muharramatu, masih melanjut suratul Maidah. Di antara ayat yang ada dalam suratul Maidah menerangkan tentang makanan-makanan yang haram, tidak lain dilarang karena berbahaya. La tazalu suratu tutali'una, la tazalu suratu tutali'una. Surat Al-Maidah masih terus tutali'una, memberitahu kepada kita fi ayatihal bayinat, pada ayat-ayatnya yang sangat jelas, memberitahu kepada kita bitilkal isyraqatin nuraniyah, dengan isyraqat nuraniyah, dengan cahayanya, wal huyudatil qusiyah, Wuyudat kusiyah, dengan limpahan rahmat Allah yang maha suci. Allati tanawalatha hadhihi suratu, yang memang dikandung pada surat ini. Bi uslubil ijaz wal ijaz, dengan susunan yang sangat ijaz, ringkas, wal ijaz, dan sangat indah. Fahadhihi suratul azimatu, surat yang mulia ini, surat besar ini, yaitu Al-Maidah, dusturul hayatil khalid. Dustur artinya kehidupan, mengatur kehidupan, undang-undang kehidupan. Al-Khalid, yang kekal. Allazi syara'allahu fihi li ibadihil mu'minin, yang mana undang-undang itu Allah Ta'ala sendiri yang buat, li ibadihil mu'minin, kepada hamba-hamba yang beriman.
ma yus'iduhum fi dunyahum wa akhiratihim, yang apabila undang-undang Allah itu tersebut dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan, niscaya membuat hamba-hambanya itu bahagia dunia akhirat. Wa yaj'aluhum, dan Allah menjadikan hambanya, in tamassaku bi irsyadatis, jika hambanya memegang petunjuk-petunjuknya, ya, yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, wabil khusus dalam suratul Maidah ini. Nah, niscaya hambanya akan menjadi sadatad dunia, akan menjadi pemimpin dunia, qadatal alam, akan menjadi, ya, menjadi qadatal alam, menjadi penguasa alam, kalau seandainya hambanya melaksanakan aturan-aturannya. Qadatal alam, niscaya hambanya itu akan, ya, qadatal alam ila syatil amni wal istiqrar, niscaya hambanya akan mengajak, ya, mengajak dunia ini kepada syatil amni. Isi dunia ini diajak ke syati, pantai aman, wal istiqrar, dan tenang. Nah, itulah kalau seandainya aturan-aturan Allah dilaksanakan. Nah, di antara aturan-aturan Allah di dalam Quran yang terdapat dalam suratul Maidah adalah ini. Wa qad tanawalati suratul karimatu al-muharramati. Nah, di antara aturan Allah adalah makanan-makanan yang diharamkan. Al-ma'akil wal at'imah, makanan. Wahia, makanan-makanan yang diharamkan ini yang dihalalkan oleh penduduk jahiliyah. Wahiyallati kana ahlul jahiliyati yastahilluna, yang mana pada waktu zaman jahiliyah mereka menghalalkan. Faja'ati syariatul islamiyatu faharramatha, datanglah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui suratul Maidah ini mengharamkan semua itu, ya. 5 pihak. Kenapa diharamkan? Karena terdapat adrar al-jasadiyah wal fikriyah, karena membahayakan badan, membahayakan akal. Apa itu yang Allah haramkan? Al-maitah, seperti bangkai. Bangkai adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya, tetapi matinya itu bukan dengan mati yang disembelih dengan mengikuti syariat Islam. Ya, bangkai adalah binatang ternak yang matinya itu bukan disembelih dengan aturan Islam, itu bangkai. Haram, ya, karena bahaya. Apalagi kalau memang yang nggak boleh dimakan ini, yang boleh dimakan aja kalau matinya bukan karena, ya, disembelih aturan Islam, karena bahaya. Yang kedua apa lagi? Darah, ya. Darah hewan, demikian juga lain-lain. Lahmul khinzir, babi, ya. Jadi bukan hanya daging babi, tetapi babi ini, ya, babi apanya aja haram, karena bahaya juga nih. Nah, dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma zakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dzalikum
fiskun dzalikum fisq. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi makhmasatin ghaira mutajanifil li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan kamu mengkonsumsi makan maitah, bangkai tadi. Apa itu bangkai? Yang matinya bukan disembelih menurut syariat Islam. Wadamu, darah, ya. Darah yang mengalir, ya. Walaupun udah dibekukan gitu. Walahmul khinzir, daging babi. Ini namanya majaz mursal. Majaz mursal menyebut sebagian tapi maksudnya keseluruhan. Karena daging ini kan bagian gitu. Daging bagian dari binatang, ya. Nah ini maksudnya bukan daging babi, seluruh tubuh babi, ya, disebut lahmul khinzir. Yang disebut dagingnya itu nyebut sebagian tapi maksudnya menyeluruh. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan majaz mursal. Kena nyebut sebagian maksudnya menyeluruh. Ini majaz mursal seperti ini banyak sekali di Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Ta'ala menyebut atau mengutuk Abu Lahab, Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah mengutuk Abu Lahab. Yang Allah kutuk semua badan Abu Lahab. Bukan hanya tangannya doang, badannya semua. Karena nanti saya selanaron zata lahab. Nanti di akhirat Abu Lahab akan masuk neraka. Yang masuk neraka kan bukan tangan doang, semua badannya. Yang dikutuk semua badannya, masukin neraka semua badan. Tapi di sini yang disebut kedua tangan. Nah, ini namanya majaz, menyebut tangan tapi maksudnya semua. Namanya majaz mursal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa dalam masalah babi yang disebut dagingnya gitu ya? Padahal kan bagian-bagian babi banyak, ada kepalanya, ada tangannya, tapi daging. Kalau Abu Lahab yang disebut tangannya, ya tentu ada rahasia-rahasia tertentu. Ketika menyebut Abu Lahab tangan, ya karena kalau orang berpuasa itu bekerja itu pakai tangan, ya nyuruh-nyuruh orang pakai tangan. Dulu ada almarhum Kiai Zainuddin MZ. Kata Zainuddin MZ, kalau orang kaya ada semen 50 kilo ditunjuk aja bisa terbang, kan pakai tangan. Nah, itu tangan. Abu Lahab nyuruh-nyuruh orang sama. Nah, itulah rahasianya kenapa yang disebut tangan. Giliran babi yang disebut apanya? Dagingnya. Allah nggak mengatakan diharamkan kaki babi, ya. Apaan? Minyak babi, kulit babi, buntut babi, tapi apaan? Daging. Karena kalau orang nyembelih hewan yang pertama kali diambil apanya? Daging. Nah, itu namanya majaz mursal. Nah, dalam kehidupan kita pun ada majaz-majaz mursal. Cuman kita nggak tahu kalau itu majaz mursal. Ya, di kampung saya ada yang namanya sate tahu. Sate tahu. Di sini mungkin nggak ada sate tahu. Ada sate tahu. Dibungkus. Biasanya sate tahu itu dibungkus, makannya di rumah. Ya, makan di rumah buat keluarga. Saat saya buka sate tahu di rumah, di dalamnya bukan hanya tahu. Ya. Ada tahu, ada kentang rebus, ada kol, ada kacang panjang yang direbus jadiin satu. Bilang tadi sate tahu.
Ya. Nah, kenapa enggak disebut sate kentang rebus, sate kacang panjang? Ya. Tapi yang disebut tahunya. Ya. Nah, ketika ditanya kenapa kok tahu gitu, padahal yang lain banyak. Nah, ini sih saya bisa jawab dah. Karena didominasi oleh tahu, yang lain itu kan penyempurnaan saja. Baru saja saya lewat lampu merah. Lampu merah. Padahal yang saya lewati kan bukan hanya merah doang. Ada hijau, ada kuning. Ini namanya majaz mursal. Ya, kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak hijau, enggak kuning, tapi merah? Nah, pertanyaannya kenapa kok yang merah yang disebut? Nah urusan ente sendiri yang jawab dah kalau urusan ini dah. Kenapa kok bukan lampu hijau, bukan lampu kuning, tapi lampu merah? Kalau ente nggak bisa jawab, tanya sama polisi. Ya. Tapi bukan polisinya Sambo. Ya. Kalau Sambo itu polisi keamanan. Nah, kalau lampu merah polisi lalu lintas. Ada dua jadinya. Nah, polantas. Itu namanya majaz mursal. Wa ma uhilla li ghairillah. Ini lagi yang haram. Masih berkenaan dengan binatang yang disembelih bukan untuk Allah. Maksudnya disembelih itu untuk sesembahan, untuk dijadikan sesajen. Ya, kan ada binatang yang disembelih buat sesajen. Ya. Bisa jadi kepalanya dipendem, ya, bisa jadi kepalanya ceburin ke laut gitu, ya. Agar supaya Nyi Loro Kidul seneng lah, kira-kira gitu. Nah, kalau dipendem di jalanan supaya penguasa jalanan itu enggak ganggu, kira-kira begitu. Nah, ya. Nah, itu namanya sesajen. Nah, itu walaupun disembelih lehernya bangkai. Wal munkhoniqati, binatang yang dicekek. Makanya tadi binatang yang tidak disembelih syariat Islam dikatakan bangkai, seperti dicekek, mati. Wal mauquzatu, binatang yang mauquzatu yang jatuh gitu, ya. Wan natihatu wal mutaradiyatu, juga jatuh dari atas mati. Natihatu yang ditanduk oleh binatang lain. Wa ma akala sabu'u, dan yang dimakan oleh binatang buas, sisanya itu. Nah, ini kan semuanya itu matinya bukan cara disembelih dengan syariat Islam. Sabuk binatang buas. Kecuali yang boleh itu ma zakaitum, yang disembelih. Ya. Wa ma zubiha 'alan nusub, binatang yang disembelih untuk berhala tuh. Wa antas taqsimu bil azlam. Nah, kalau ini bukan binatang disembelih, ini haram, yaitu apa itu, ya? Musyawaratnya atau nanyanya kepada berhala gitu. Nah, kalau kita kan kalau mau memilih sesuatu, ya, mencari petunjuk mana yang baik itu dengan istikharah gitu. Nah, kalau mereka waktu zaman jahiliyah pakai berhala. Nah, bagaimana emang berhala bisa ngomong? Nah, ya. Jadi pakai kocok-kocok, pakai kaleng kocok-kocok di depan berhala gitu. Kalau yang keluar, oh berarti itu direstui oleh berhala. Nah, gitu. Ya, gitu. Ya, itu wa antas taqsimu bil dzalikum fiskun. Nah, semua itu perbuatan fasik, perbuatan dosa, maksiat, syirik, ya. Al yauma ya'isal ladzina kafaru. Nah, hari ini orang kafir itu sudah putus asa. Maksud hari ini pada waktu Hajatul Wada, ya. Udah Quran semua udah pada turun. Orang kafir putus asa. Min dinikum, ya. Fala takhshawhum wakhshawun, jangan takut kepada mereka, atau Allah, takutlah kamu padaku. Nah, ini yang turun ayat yang dikatakan hari besar, hari Hajjatul Wada. Ayat terakhir, ayatul ahkam yang terakhir turun, al yauma
Ini yang tadi dikatakan orang kafir itu menjadi putus asa. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan atasmu nikmat-nikmatku. Ini agama nikmat, ya. Ya, aturan-aturan agama nikmat aku sempurnakan. Raditu lakumul Islam madina. Aku redha, aku rela, aku senang, ya, agama Islam sebagai agamamu. Famaniturra, wah yang tadi itu. Siapa yang dalam keadaan darurat. Nah, kembali lagi kepada binatang-binatang yang haram atau makanan yang haram. Yang tadi udah disebut dan lain-lain. Dalam keadaan darurat, famaniturra, siapa yang dalam keadaan darurat. Jadi ini kelenturan fleksibelnya ajaran Islam, tidak kaku walaupun itu haram, namun dalam keadaan darurat, fi mahmasatin, ya, dalam lapar darurat, kalau tidak makan niscaya akan mati, ya. Nggak ada makanan yang halal, yang ada yang haram, hanya ada yang haram. Maka Allah perbolehkan makan, walaupun hukum dasarnya haram. Tetapi dengan syarat ghairu mutajanifil ismin. Nah, syaratnya itu ghairu mutajanifil ismin. Nah, ini haramnya ini ada dua. Yang pertama, ya. Yang pertama tidak ada yang halal gitu. Ya, nah kalau ada yang halal nggak dikatakan darurat. Yang halal kagak ada. Yang ada hanya yang haram. Satu. Yang halal nggak ada. Ya. Yang keduanya tidak berlebihan. Hanya seukuran darurat. Nah itu dua syarat. Itu aneh mutajanifil ismin. Fa innallaha ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, itulah ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Maidah yang menerangkan tentang hewan-hewan makanan yang haram dikonsumsi. Tidak lain karena bahaya, ya. Ibahatut thayyibat wa tahrimul khaba'is. Nah, ini kembali yang Allah halalkan yang thayyibat. Sebaliknya yang Allah haramkan yang khaba'is. Jadi thayyibat lawannya khaba'is. Thayyibat yang baik-baik, halal thayyibun halal. Wa khaba'is yang buruk-buruk. Laqad abahal bari jalla wa ala li ibadihil mu'minin tanawulat thayyibat. Kalau yang tadi yang diharamkan, maka Allah Ta'ala menghalalkan hambanya yang beriman memakan, mengkonsumsi yang baik-baik. Harama alaihimul khaba'isa. Allah haramkan mengkonsumsi yang buruk-buruk. Nah, seperti yang sudah diterangkan tadi. Kalmaitah, bangkai, wadam, karena di dalam darah ini banyak sekali bakteri-bakteri. Walahmul khinzir. Nah, itu ada cacing yang bahaya tuh apabila dikonsumsi dan lain-lain min anwa'il ma'akilil khabithah, dari segala macam makanan-makanan yang buruk. Allati tadurru bi jismil insan, yang apabila dikonsumsi akan membahayakan badan manusia, ya, yang mengkonsumsi, ya. Amma al-hikmah min tahrimil maitah. Nah, adapun hikmah, ya. Nah, ini kalau kita sudah mentaati aturan Allah, baru kita cari hikmahnya boleh, ya. Jangan nyari hikmahnya dulu, ya, baru mau mentaati. Ya, taat. Ya gitu. Saya sakit, merasa nggak enak badan, langsung pergi ke dokter. Kemudian dokter periksa, kasih resep. Kemudian suruh tebus obat. Balik lagi ke dokter.
Dikasih tahu ini sebelum makan, ini sesudah makan, ini 1 hari 3, 1 hari 2, 1 hari 1. Gitu kan? Ini pasien ya, apapun yang dikatakan oleh dokter langsung diamalin. Nah, ini. Tetapi ketika Allah Ta'ala mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, kenapa kita tidak langsung melaksanakan, tapi kita harus tahu hikmahnya dulu. Seorang pasien nggak pernah mengatakan kepada dokter, kasih tahu saya dulu, kenapa ini atuk, kenapa 2, kenapa sebelum makan, sesudah makan, kenapa ini harus dihabisin, rangin. Ada nggak yang begitu? Enggak, berarti kita lebih percaya dokter dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita udah laksanakan, mau tahu hikmahnya nggak apa-apa. Nah, ini hikmah. Apa hikmahnya Allah haramkan bangkai? Nah, ya. Karena 5 pihak, pama pihak minad dhararil bal. Karena bangkai itu sangat bahaya. Ya. Kan bangkai itu apa sih? Matinya itu karena sakit. Ya, atau karena tabrakan atau kenapa aja, bukan matinya karena disembelih dengan sembelihan menurut ajaran Islam. Nah, kalau binatang itu matinya karena sakit tidak disembelih, nah itu mengandung apa ya? Bakteri yang sangat bahaya, yang apabila dikonsumsi, bahaya. Karena darahnya nggak keluar. Kalau disembelih kan darahnya keluar. Ya. Jadi bakteri itu ada di darah. Makanya sembelih dulu kalau mati tabrakan atau mati digebugin tadi itu. Ada mati ditanduk tadi kan. Nah, ini semua darahnya nggak keluar, bahaya. Ima antakun anak matat. Bangkai itu ada kalanya matinya kena sakit. Maradin wa illah. Kalau kena sakit kan darahnya nggak keluar. Afsada badanaha. Kalau matinya kena sakit berarti badannya rusak. Karena darahnya nggak keluar. Ja'alaha ghairu shalihatin lil baqa wal haya. Yang menjadikannya ya, sakit itu tidak baik ya, sehingga mati. Wa imma yakunal mautu li sababin tari. Ada kalanya matinya hewan itu dengan sebab-sebab lain. Yang kesimpulannya kalau mati tidak disembelih menurut syariat Islam, darahnya itu nggak keluar gitu. Nah, ini bahaya. Fa amal lati matat lima rodin wa illah. Apabila adapun binatang yang matinya karena sakit, faqad khubusa lahmuha wa fasada, dagingnya udah rusak. Wa talawasa, udah dagingnya itu kotor, bijarosimil marad, dengan bakteri-bakteri tuh. Fayukhsha min adawah, dikhawatirkan nanti bakteri itu akan min adwah wantikol, berpindah bakteri yang di binatang berpindah ke orang yang mengkonsumsi ya. Tuh, ya, wantikolil marad ilal akilin, pada yang makan. Itu kalau yang matinya karena sakit. Ya, bangkai. Wa amman amsaniyah, adapun yang kedua yang mati disebabkan karena sabab tori, gitu. Ada sebab terjadi seperti ya tabrak ya. Yuhramu akuhayatun, haram juga. Kenapa haram hikmahnya? Li'annal mauta al-fujai, kena mati yang tiba-tiba, yaqtadi baqa al-mawadid dharah fi jismiyah. Ya. Nah, itu bakteri-bakteri yang bahaya di dalam binatang itu masih ada, sama aja seperti yang sakit tadi. Fayatadarraru bi aklihal insanu. Maka apabila manusia makan, maka manusia itu bahaya. Itu mengenai bangkai, hikmahnya bangkai. Adapun darah tadi, darah hurimat alaikumul maitatu wadam, darah masfuh, darah yang mengalir ya. Tuh, saat nyembelih hewan, nah, itu darahnya mengalir. Itu darahnya dibuang gitu maksudnya. Jangan dikumpulin. Ya. Jadiin apa itu namanya?
Nah, kenapa haram ini pun diharamkan? Pali qaduratihi wa dharrihi aidan, kena kotornya dan bahaya. Kena darah itu banyak bakteri-bakteri yang bahaya. Wa qad asbatat tibbul hadis. Nah, ini sudah dibuktikan oleh penelitian ilmu kedokteran al hadis yang sekarang, zaman sekarang modern. Itu dibuktikan bahwa memang di darah itu bahaya. Amad damudor, amad adan, apa itu yang telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran gitu. Annad dama dorun, bahwa darah itu bahaya. Kal maitati, sama seperti bangkai. Wa annahu tatajamma'u fihil mikrobat, karena di dalam darah itu kumpulnya virus-virus tadi itu. Ya, mikrobat, virus-virus, jarosim ya, dor yang sangat bahaya. Nah, jadi virus ada yang bahaya, ada yang enggak, gitu, enggak semuanya bahaya. Nah, kalau ini yang ada di darah ini bahaya. Ya, kalau ada di tempe, ya ada di tempe, di ragi, di apa enggak bahaya itu. Kan tempe pakai virus. Ya, oncom. Kalau nggak ada virusnya nggak jadi oncom, nggak jadi tempe. Tape uli, tape uli, ya, tapenya, ada virus. Ragi, itu kan virus, itu nggak bahaya. Nah ini bahaya nih. Wa qad ittafaqal ulama ala anna dam haram. Nah ulama fikih, nah, berdasarkan ayat ini. Jadi yang diharamkan untuk dikonsumsi berarti najis gitu kata ulama fikih. Yang diharamkan kita makan berarti apa? Najis. Jadi darah itu najis. La yuk kalau tidak boleh dimakan, dikonsumsi, dan najis la yuntafa, tidak boleh dimanfaatkan dengan yang lain walaupun bukan dengan dimakan. Wa min rahmatillahi bi ibadihi an harrama alaihim ma yuzihim. Inilah rahmat Allah pada kita semua, hambanya Allah haramkan tidak lain karena itu bahaya, ya. Wa min rahmatihi aidan, di antara lagi yang rahmatnya Allah, annahu qayyada dam bil masfuh. Allah mengikat menyipati darah yang haram, darah yang mengalir, ya. Itu. Ini rahmatnya Allah. Darah yang mengalir. Apa itu yang mengalir? Yang saat disembelih lehernya mengalir. Atau yang ada di luar-luar daging. Nah, itu yang mengalir juga. Sebab asalnya itu dari darah yang mengalir. Ini rahmat. Kenapa rahmat? Kalau seandainya darah diharamin secara umum, tidak dikatakan mengalir, niscaya yang di dalam daging-daging pun haram, ya, sulit itu. Ya. Itu yang haram itu yang aja dicuci, yang di luar-luar gitu. Tapi kalau yang di sela-sela daging kan ada darahnya juga. Nah, itu enggak haram. Nah, itu rahmat Allah. Ya. Kalau seandainya enggak ada rahmat Allah, niscaya yang di dalam daging pun apa? Haram. Ya susah kita. Dikobetin dikit-dikit gitu, cuci. Nah inilah rahmat Allah. Jadi kalau ente beli daging sekilo, ngerebus daging, yang dicuci luar-luarnya doang. Nah, itu masih ada darahnya, ada dalamnya. Buktinya kalau direbus airnya apa? Merah. Nah, kan dalamnya ada darah. Nah itu sulit ya dibersihin. Akhir Allah ngafal. Nah, itu namanya rahmat Allah. Malam yuharrim minhu illa maka namasfuhan. Allah enggak haramin kecuali yang mengalir tuh, yang ada sailan masbuban, yang ada di luar-luar. Ya. Nah, di sini ayat ini enggak mengatakan masfuhan. Kan ini enggak ada masfuhan nih. Apa itu ayatnya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu, gitu doang. Yang nyipatin darah yang haram itu yang mengalir di dalam surat lain, suratul An'am. Nah, ini. Jadi ini ayat satu dengan lain menjadi satu, jangan baca satu ayat aja. Yaitu An'am berbunyi apa? Ya. Darah yang mengalir itu. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu
illa ayakuna maitatan au daman masfuhan. Tuh, darah mengalir. Walau lam yuqayyidhu bil masfuh tuh. Seandainya Allah tidak mengikat dengan kata-kata mengalir, yang haram tuh yang mengalir, niscaya lawaqa an-nasu fiddik wal haraj. Niscaya sulit bagi kita nih ketika kita mau makan daging harus dibersihin. Diapain tuh artinya dibersihin? Harus dikobetin atau arti gitu. Sulit. Niscaya manusia akan sulit. Li'anna ba'dad dam lais wa li'anna ba'dad damil yasir qad yazharu, karena darah-darah itu ada di sekujur di dalam daging, masih ada tuh darah gitu ya. Tuh, darah walaupun sedikit ada. Yazharu fi ajza'il lahmi wal uruq, di urat-urat ada darah. Wa tajannub minhu asir. Kita buangin darah yang ada di dalam daging itu sulit. Lihaza taqul Ummu Aisyah, oleh karena itu Aisyah Ummul Mukminin berkata, laula annallaha qol au daman masfuhan la tatabba'an nasu ma fil uruq. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anhu, seandainya Allah tidak mengatakan masfuhan, diharamkan darah gitu, misalnya seperti suratul Maidah ini aja, niscaya kalau kita mau makan daging, kata Aisyah, harus kita apa? Kita kobetin, tahu kobetin? Ya, urat-uratnya itu dicuci atau-atau. Nah, itu kan sulit itu. La tatabba'an nasu ma fil uruq, niscaya manusia ya, apa tatabba'a itu artinya apa tadi? Kobet-kobetin yang ada di dalam daging, di urat-urat apa namanya daging, bersihin darah. Sulit itu. Waruya anha qalat, beliau juga berkata, karena kan Aisyah perempuan sering masak gitu ya. Masak daging, masak apa kan ditahu tuh. Kata Aisyah, kunna natbahul burma ala adi Rasulillah. Kami masak, ngerebus dah. Ya, ngerebus daging gitu ya. Di waktu zaman Rasul, saat daging kami rebus ya, walaupun ya sebelum direbus luar-luarnya udah dicuci ya, setelah direbus airnya jadi apa? Merah tuh ya tuh. Ta'luha supratu minad dam. Fanaqulu dzalik. Nah, dagingnya tetap kita makan gitu. Wala nunkiruhu, dan ya di sini apa ini ta'luha supratu minad dam. Fanaqulu dzalik wala nunkiruhu. Enggak ada yang ngomelin kita makan daging yang direbus yang airnya itu apa? Merah. Nah, ini menunjukkan bahwa darah yang ada di dalam itu dimaafkan. Hadza kulluhu min samahati syariah wa inilah sebagai bukti ya ajaran Islam itu sangat mudah. Jadi enggak kaku ya. Kalau udah diharamin haram aja gitu enggak ya. Nah, boleh ya, kalau yang sulit atau dalam keadaan darurat tadi boleh ya. Al-hikmatu min tahrimi lahmil khinzir. Nah, itu tadi hikmahnya darah. Yang pertama tadi hikmahnya bangkai. Nah, kemudian hikmah dilarang darah. Adapun hikmah dilarang mengkonsumsi babi, bukan hanya lahmunnya aja tadi itu, babi. Fa innahu haramahullah jalla liqadzuratihi. Karena babi ini binatang jorok, kotor. Coba kita lihat babi ya. Najasatihi, di samping kotor, babi pun najis mughalladhah ya. Najis mughalladhah. Fa inna ghidaahu minan najasat wal qazurat ya. Tuh, fa inna ghidaahu minan najasat, karena babi ini makannya babi, apa makanan babi? Kotoran, najis tuh makan sama babi itu. Fa innahu la yatalazzaz illa bidzalik, karena babi itu tidak merasa enak kalau makannya bukan kotoran. Jadi babi merasa enak kalau makanannya apa? Najis. Bahwa ya'syikul kumamat wal fadalat tuh. Babi itu sangat rindu kepada sampah-sampah.
wal fadalat. Walau qaddima lahu ta'amun nazifun. Karena ente enggak pernah miara babi jadi kita enggak tahu. Seandainya nih babi dikasih makanan yang enak-enak, ya, dia enggak makan. Tapi yang dia makan apa? Oh, ya, nah, yang kotor-kotor yang disuka sama babi itu, ya. Ya, kalau dikasih makanan yang nazif tayyib dia kagak makan. Ya. Nah, oleh kena makanannya ini yang kotor yang najis, asara alil qadir wan najis, maka ya, babi itu badannya mengandung kotoran dan najis. Oleh karena itulah Allah haramkan, tuh, haramat syariatul Islamiyah. Li'anna fihi dararan balighan. Nah, ini sebelum ditemuin di dalam babi itu ada cacing pita, tuh. Sebelum ditemuin, ya, ulama udah memberikan kesimpulan itu dagingnya najis karena di makanan najis gitu. Sebelum ditemuin kalau di babi itu ada apa? Oh, ada bahaya, ada virus, gitu. Apalagi kalau udah ditemuin. Nah, inilah kehebatan Al-Qur'anul Karim sebelum, ya, diketahui oleh ilmu kesehatan, Quran udah ngasih tahu. Ya. Li'anna fi dararan balighan fadian, sangat bahaya. Faqadik tasyafal atibba tuh. Kemudian di belakangan hari ditemui itu oleh apa itu tadi, ya, ya, dokter analah mal khinzir yahmilu jarasim syadidatul fatki, bahwa babi itu mengandung apa itu tadi jarasim, ya, virus-virus yang sangat bahaya. Kama anal mutaghazzi min nahmil khinzir yaqtasibuna, di samping bahayanya haramnya dengan sebab bahaya, ada lagi nih ditemuin, ya. Orang yang mengkonsumsi babi itu akan ketularan, bukan ketularan penyakit nih, ya, ketularan, bukan penyakit badan, ketularan penyakit apa ini, ya, kebiasaan, kebiasaan tiba, ya, min tiba mayakuluh, ya. Apa itu tabiat babi yang buruk? Kalau yang tadi kan bahaya dari segi kesehatan. Demikian juga akan ketularan tabiat babi yang buruk. Nanti akan menular kepada orang yang mengkonsumsi apaan? Babi. Nah, ini ditemuin apa itu tabiat buruk babi. Asyharuha adamul ghairah wal ifah. Babi itu tabiat buruknya dia enggak cemburu. Enggak cemburu. Kalau binatang masih ada kecemburuan. Tahu, ayam. Ya, ayam kalau pasangannya digodain sama jantan lain dipendel, tahu dipendel. Nah, berarti ayam masih punya apaan? Nah, itu kan cemburu bagus. Ya, kalau bininya digodain gitu sama binatang lain, sama ayam jago lain, dia berantem tuh. Ya, kucing gitu juga, ya. Tapi kalau babi nih, ya, babi, ya, pasangannya digodain, dia diam aja. Nah, itu terbukti orang-orang Eropa, orang Barat yang mengkonsumsi daging babi, bininya itu, ya, selingkuh, dia diam aja. Oh, berarti ketularan nama apa tuh? Babi. Hah? Ketularan babi. Ya, kita yang makan babi kan orang sono tuh. Oh, bininya digodain sama orang, diam aja dia. Ya. Itu ketularan tabiat babi yang buruk. Apa itu? Adamul ghairah wal ipah. Fa innahu la yugharu min asna'i. Babi itu enggak ada rasa cemburu tuh sama pasangannya. Lidzalik, liha, oleh karena itu najidul ladzina yatanawlu lahmal khinzir. Oleh karena itu kita dapati mereka yang mengkonsumsi daging babi mu'dhamuhum qad faqadal ghirata. Kebanyakan mereka udah hilang kecemburuan. Nah, ini. Tuh. Alal irdi, atas kehormatan, atas kehormatan rumah tangga. Itu terbukti mana contohnya, ya? Itu bininya diajak nari sama laki lain. Nari apa itu namanya lari? Dansa.
dancer, dansa, masya Allah. Kan bininya tak kan kalau dansa nukar bini kan, bukan main bininya tuh kalau dansa tuh, main bini kawannya ini gini. Ya. Wah, coba ya. Nah ini kenapa? Karena makan babi tuh. Ya. Jadi bininya diajak dansa sama laki lain, bahkan bukan diajak, dipersilakan laki lain buat berdansa sama bininya. Ya, main tukar-tukaran gitu. Nah, itu akibat makan apa itu? Fala yubali bima yurakisu zaujatah, dia enggak peduli. Ya. Wah, laki-laki yang berdansa sama bininya au yuhadinuha, atau laki lain yang berdua-duaan sama bininya. Bal innahu yu'tabaru syarafan wa fahran, bahkan kalau ada orang yang rela berdansa sama bininya, dia bangga. Masyaallah. Bangga, enggak ada kecemburuan. Ala tibar anna hadil bin awi zaujah qad hazat ala ridha. Kalau bininya itu diajak dansa sama orang lain, kenapa bangga? Karena mungkin bininya itu cantik sehingga menarik orang lain, bangganya di situ. Ya, kalau seandainya nggak menarik, nggak mungkin bini saya diajak dansa sama orang, jadi dibangga itu. Masya Allah ya. Qad hazat ala ridha wal ijab, berarti orang lain yang ngajak bininya dansa ya, nah, itu mengagumi istrinya, bangga tuh lakinya. Masya Allah ya. Wa qad ahsana man qala, ada seorang penyair berkata, nah, ya, inna sa'dan la ghayur ya, warrabu aghyaru minhu. Saat itu cemburu, tapi Tuhan itu lebih cemburu. Allah lebih cemburu daripada hambanya. Kalau cemburunya Allah, ya Allah tidak rela kalau hambanya itu bahaya, itu namanya cemburu. Seperti ente sayang sama anak, sayang sama bini, itu cemburu namanya. Jangan sampai diganggu sama orang gitu ya. Kalau Allah, kalau saat itu cemburu, Allah lebih cemburu. Jarri saifa li ra'sin tarat an-nakhwatu minhu. Jarri saifa li ra'sin, jauhilah pedang dari kepala gitu. Taratin nakhwatu minhu. Nah, ini kan orang perang itu dulu pakai pedang ya. Jadi kalau ente mau selamat perang harus jauhin pedang dari kepala. Jadi ente bisa awang ya. Nah, bisa menangkis serangan musuh. Baik. Yaqulu syahidul Islam, nah, insyaallah nanti akan kita lanjutkan. Yaqulu syahidul Islam Sayyid Qutb taghammadahullahu birrahmati ila akhirih, wallahu alam bisawab. Masih berbicara tentang hikmah ya, diharamkannya apa namanya babi. Begitu juga nanti akan dilanjutkan dengan hikmah-hikmah yang lain-lain ya, seperti apa tuh binatang yang matinya ditanduk dan lain-lain sebagainya, akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik, sebelum kita baca zikr tauhid, mari sama kita baca sebuah surat Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.